Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Selamat datang di Sydney Pak. Terima kasih atas waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kami. Ya. Pak Mahfud, ada dua hal uh, yang ingin diketahui oleh para diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Pertama mengenai ada usulan dulu mengenai dual citizenship, dan saat ini adalah usulan pembentukan daerah pilih dapil untuk pemilu Pak, di luar negeri. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dan komentar Bapak mengenai dua hal ini? Yang pertama tentang dui kewarganegaraan itu ya. Itu kebetulan saya dulu waktu menjadi anggota DPR, saya anggota Pansus ketika rancangan undang-undang tentang itu disusun atau dibentuk. Nah, pada waktu itu kita kan begini, ingin agar perlindungan hak asasi manusia itu betul-betul tertampung di dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang tentang kewarganegaraan. Nah, pada amandemen tahun 1999 sampai 2002 pada waktu itu, undang-undang dasar kita sudah terbuka terhadap hak asasi manusia, sehingga salah satu diantaranya dikatakan bahwa tidak boleh ada orang yang tidak punya kewarganegaraan, kan gitu. Tidak boleh ada orang yang atas nama apapun tidak bisa bertempat tinggal di tempat lain, di suatu tempat yang dikehendaki. Lalu dikatakan juga pada waktu itu bahwa setiap orang, bukan hanya setiap warga negara itu mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara sesuai dengan berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Itu pikiran yang kemudian tertuang di dalam undang-undang dasar yang baru hasil amandemen itu, meskipun kalimatnya tidak seperti yang persis yang saya katakan, tapi substansinya itu masuk dalam undang-undang dasar. Oleh sebab itu pada saat terjadi pada saat dilakukan pembentukan undang-undang tentang kewarganegaraan itu, lalu muncul pikiran tentang dui kewarganegaraan itu, karena ada risiko terhadap pilihan antara sistem jus soli dan sistem jus sanguinis. Ya. Nah, problemnya begini, kalau di orang Indonesia yang pada saat itu menganut stelsel jus sanguinis, itu akan berarti kalau orang Indonesia lahir di Amerika itu dengan sendirinya punya dua kewarganegaraan. Ya. Padahal pada waktu itu undang-undang melarang dua kewarganegaraan. Ya. Sehingga itu akan menyulitkan secara hukum bagi warga negara Indonesia yang lahir di negara-negara yang menganut jus soli. Sebaliknya, orang-orang yang menganut jus soli seperti Amerika lalu datang ke Indonesia lalu menjadi tidak punya kewarganegaraan, kan, karena kata negaranya sendiri dia bukan orang Amerika karena lahir di Indonesia. Kata pihak Indonesia dia bukan orang Indonesia karena orang tuanya bukan orang Indonesia. Nah, itu kan melanggar hak asasi. Ya. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu diputuskan bahwa Indonesia itu menganut sistem pada prinsipnya jus sanguinis. Ya. Pada prinsipnya jus sanguinis. Artinya berdasar keturunan, berdasar asal. Tetapi untuk tidak melanggar HAM, maka Indonesia juga menganut jus soli dalam waktu tertentu, sehingga dibatasi seseorang itu boleh memiliki dua kewarganegaraan sampai umur 18 tahun. Nah, sesudah 18 tahun dia diberi hak untuk menentukan salah satu di antara pilihan itu. Nah, itu aja yang sekarang diatur, dan menurut saya itu lebih fleksibel ya. Anda tidak akan ditekan untuk menjadi warga negara tertentu, dan Anda tidak dilarang juga untuk menjadi warga negara tertentu. Nah, itu dulu pikirannya, karena kebetulan saya mengikuti pansusnya. Apa ada problem di lapangan menurut saudara?
ini merupakan suatu aspirasi para diaspora, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, terutama juga berkaitan hasil kongres kemarin di LA, kongres diaspora, bahwa ada aspirasi bahwa mereka masih cinta sama Indonesia, Pak, tapi karena aturan mereka tidak bisa, harus melepas salah satu untuk misalnya menjadi aktif di politik ataupun misalnya aktif di hal-hal lain yang mungkin terbatas karena dia warga negara Indonesia, Pak. Jadi mereka ingin tetap menjadi warga negara Indonesia tapi dengan dual citizenship ini. Ya, sebagai aspirasi tentu bisa disampaikan dan saya nanti akan turut menyampaikan ya. Tetapi pada waktu itu memang kita prinsipnya itu menganut dui kewarganegaraan itu sampai umur 18. Sementara kita juga mempermudah orang-orang yang tidak punya kewarganegaraan Indonesia yang kebetulan datang ke Indonesia lalu kawin dengan orang Indonesia atau orang Indonesia dikawini oleh orang luar negeri gitu, sudah diatur untuk mempermudah itu semua agar pelanggaran hak asasi manusia itu tidak terjadi berdasar hukum, terutama berdasar konstitusi kita. Nah, tapi keinginan seperti ini tentu bisa disampaikan kembali dan saya akan turut menyampaikan bahwa ada aspirasi seperti itu karena sebenarnya dulu perdebatan tentang ini di DPR itu sangat lama, menyangkut soal dua kewarganegaraan itu yang sampai beberapa kali sidang. Sehingga menjadi wajar kalau kemudian pikiran itu muncul karena sejak awal memang sudah ada keinginan seperti itu, tapi juga ada aspirasi yang atas nama atau demi nasionalisme dan kejelasan identitas kewarganegaraan dan keindonesiaan seseorang lalu dibatasi sampai dengan umur 18 itu. Yang kedua, Pak, mengenai daerah pilihan luar negeri ini, Pak. Mungkin perubahan dengan undang-undang pemilu gitu, Pak. Ya. Gimana menurut Bapak kemungkinannya? Iya, menarik kalau saya baca bahwa warga negara Indonesia di luar negeri berkisar 6 sampai 8 juta orang. Itu kalau tidak punya wakil yang khusus mewakili mereka mungkin demokrasinya kurang bagus ya. Tetapi pertama kewenangan tentang itu nanti soal dapil-dapil ini kan nanti akan ditetapkan kembali oleh pemerintah dan DPR, oleh KPU dan DPR. Nah, kita tunggu saja perkembangannya. Ini pun akan saya sampaikan. Tetapi memang selama ini pikiran kita pemerintah pada waktu itu ya sudah diwakili oleh Jakarta saja, sehingga siapapun yang mereka pilih dari Jakarta. Sebab begini, kalau nanti ini problem yang nanti harus diantisipasi kalau ditanyakan gitu. Kalau nanti misalnya ditanyakan kalau setiap satu wakil rakyat itu ada jumlah pendukung tertentu ya. Taruhlah untuk satu kursi misalnya harus didukung minimal 200.000 pemilih. Tetapi itu berada di satu dapil. Nah, kalau 6 juta ini bersebaran di berbagai negara yang berbeda, itu technically untuk menentukan ini wakil yang dari mana dan seterusnya itu akan kesulitan. Tetapi tentu sebagai aspirasi ini bagus karena ini soal hak politik, hak untuk menyalurkan aspirasi berdasar kebutuhan spesifiknya. Saya kira secara prinsip itu bagus untuk dibahas dan nanti silahkan sampaikan secara resmi. Mumpung KPU belum menentukan dapil-dapil itu, jumlah kursi sudah ditentukan, tetapi kisaran dapil itu sekarang sudah kisaran dapil sudah ditentukan, tinggal mau diberi berapa dapil misalnya itu nanti bisa diperjuangkan di situ. Dan saya akan ikut menyampaikan, terbatas menyampaikan karena Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa memutuskan, tetapi saya akan menyampaikan kepada pihak yang kompeten untuk melakukan itu. Pak, ini saya ingin kalau secara Pak Mahfud pribadi, apa yang bisa kami lakukan, Pak, dari diaspora? Kalau mungkin tadi penjelasannya secara formal Bapak sebagai Ketua MK, tapi kalau secara pribadi Pak Mahfud sendiri, kira-kira apa yang bisa kami lakukan? Saya kira ditempuh aja jalur resmi. Jadi setiap kelompok masyarakat Indonesia di luar negeri, misalnya Australia, Amerika dan sebagainya itu mengirim surat aja permintaan agar dipertimbangkan diberi dapil atau wakil tersendiri sebelum penetapan dapil itu dilakukan. Nah, kalau Anda kirim surat itu secara resmi mungkin melalui Kedubes gitu agar disampaikan
ke pemerintah Indonesia, dan mungkin Mahkamah Konstitusi juga diberi tembusan, Menteri Dalam Negeri diberi tembusan, mungkin nanti bisa didiskusikan. Bisa juga partai politik dikirimi semua, karena sekarang kan partai politik memang tugasnya menampung aspirasi seperti itu, dan itu bisa menjadi isu kampanye masing-masing partai kan, soal dapil-dapil begitu. Saya kira bisa secepatnya dilakukan, mumpung sekarang dapil-dapil itu belum di. Pertanyaan berikutnya, kurang lebih Bapak melihat potensi apa dari diaspora Indonesia yang dengan jumlah yang begitu besar ini untuk kemajuan Indonesia, Pak? Kalau orang per orang itu banyak yang bisa dilakukan. Orang-orang per orang dalam pengertian orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, karena pada umumnya yang punya gagasan seperti ini kan pada umumnya kaum intelek, kaum terpelajar ya. Memang di beberapa tempat orang nyebutnya TKI, tapi kan yang banyak dan yang mendominasi pemikiran dan aspirasi itu kan para terpelajar, orang yang sekolah, kaum profesional yang bekerja di luar negeri. Nah, oleh sebab itu menurut saya sangat potensial untuk mengkomunikasikan perkembangan dunia internasional yang dibutuhkan oleh Indonesia melalui diaspora ini. Sehingga memang perlu menjadi wajar kalau punya wakil tersendiri di DPR gitu ya. Nah, cuma kemudian problemnya kan memang mewakili daerah mana gitu ya, mewakili orang Indonesia di wilayah mana di luar negeri itu nanti perlu dirumuskan oleh teman-teman di diaspora itu. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Kita sekarang melihat bahwa parlemen DPR sepertinya lebih berkuasa, punya power yang luar biasa di Indonesia, lebih daripada eksekutif sendiri atau presiden. Kita lihat banyak kejadian, kemudian juga banyak judicial review dari undang-undang yang akhirnya juga mentok di MK, dan MK berani mengambil keputusan yang di luar dari ketentuan undang-undang. Iya, mungkin Bapak bisa jelaskan sendiri, apakah model seperti ini bagus saat ini? Apakah kita harus kembali memisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak? Masing-masing punya perannya. Pertama, yang situasi sekarang, kalau saya mengajak kita semua untuk melihat sebagai situasi transisi untuk mencari format yang kemudian mantap. Ya. Kita dulu sangat kecewa karena DPR dulu lemah kan di zaman Orde Baru. Lalu kita balik sekarang, DPR diperkuat, ternyata nampaknya overdosis. Nah, menurut saya overdosis itu sekarang mulai bisa pelan-pelan dikurangi. Karena media massa juga dalam banyak kasus berhasil mengurangi overdosis ini, sehingga menggiring opini-opini yang semula mungkin dipolitisasi terlalu jauh di DPR dan oleh partai politik, sekarang media massa bisa mengimbangi lah agar lurus gitu. Nah, menurut saya sistem yang seperti sekarang itu sebenarnya bermasalah di tingkat implementasi, tapi dari sudut konsep sebenarnya kita dulu ingin menyeimbangkan di presiden, ini DPR dengan kewenangannya, tapi kemudian ada ekses-ekses yang tidak kita duga dulu bahwa di DPR kemudian ada beberapa oknum yang kemudian menggunakan ini untuk menjual belikan kedudukannya, menjual belikan tugas-tugasnya itu dengan nilai material. Nah, itu saya kira harus dianggap sebagai bagian dari transisi yang harus kita perbaiki bersama-sama. Tapi sistem apapun memang tidak ada yang sempurna dan memang perlu kontrol dari masyarakat. Satu terakhir, Pak, ini sangat ditanya, orang ingin tahu. 2014, Pak. Iya. Bapak salah satu yang banyak dibicarakan sebagai salah satu calon pemimpin Indonesia. Bapak melihatnya bagaimana 2014 ini nanti, Pak? Pada intinya kita memerlukan kepemimpinan yang kuat, ya. Strong leadership ya. Itu kunci dari permasalahan yang selama ini mengganggu Indonesia. Nah, saya ingin katakan, mari kita bentuk strong leadership, pemerintahan yang kuat, bukan pemerintahan yang otoriter, bukan pemerintahan yang sewenang-wenang. Strong leadership itu artinya dia memerintah dengan efektif dan decisive gitu, menuju arah yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau terkait dengan saya, maka saya mengajak kita semua, mari kita mencari bersama-sama. Saya akan menjadi bagian orang yang mencari bersama-sama pemimpin 2014 itu, siapapun orangnya. Jadi kalau
mencari bersama-sama. Saya bisa ada di dalamnya untuk bersama-sama siapapun nanti yang baik bisa dimunculkan di tahun 2014 itu. Ya, karena masyarakat sekarang melihat mencari calon-calon alternatif seperti contoh pemilihan gubernur kemarin di DKI, Ya. itu salah satu contoh yang politik itu bisa kuat dari masyarakat Bisa kuat sendiri. dari masyarakat ya. Ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa menjadikan Pilgub DKI itu menjadi inspirasi bagi pemilihan masyarakat Indonesia, sehingga pilihan yang muncul itu siapapun nanti adalah mereka yang dikehendaki oleh masyarakat, bukan hanya dikehendaki oleh parpol-parpol melalui permainan-permainan politis mungkin yang terlalu oligarkis. Mudah-mudahan itu juga menginspirasi kita di Indonesia. Pak Mahfud, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat bisa diteruskan ke pihak yang ini dan mendapat persetujuan dari masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, Selamat salam siang. hormat untuk semua masyarakat Indonesia, diaspora yang berada di luar negeri.